Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilmu itu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat utama dan mulia. Menyebarkan ilmu itu juga termasuk pekerjaan dan perbuatan yang sangat mulia. Menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, berdakwah kepada Allah, ad-dakwah ilallah adalah perbuatan yang begitu sangat mulia. Tapi bagi sebagian orang ada beberapa alasan yang menyebabkan mereka tidak mau mengajarkan ilmu, tidak mau menyebarkan ilmu, dan tidak mau berdakwah ad-dakwah ilallah. Dengan beberapa alasan. Alasan yang sering dipakai oleh sebagian orang itu bahwa saya masih belum bisa mengamalkan ilmu saya. Bagaimana saya mengajak orang lain? Bagaimana saya mengajarkan ilmu saya? Bagaimana saya menyebarkan ilmu saya? Dalam hal ini, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Ad-Da'wah At-Tamah wa Tadhkirah Al-Amah ada pada halaman 30, beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang pertama adalah bahwa mengajarkan, menyebarkan ilmu itu juga termasuk bagian dari mengamalkan ilmu. Jadi orang mengajarkan itu juga termasuk mengamalkan ilmu. Orang menyebarkan ilmu itu juga termasuk mengamalkan dari ilmu yang dia dapat. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, bahwa orang yang mengajarkan ilmu sedangkan dia sendiri masih belum bisa mengamalkan, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang mengetahui ilmu, yang punya ilmu, dia tidak mengajarkan dan dia tidak mengamalkan. Itu perbedaannya sangat jauh. Perbedaannya sangat jauh. Kemudian yang ketiga, jawaban dari beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, bahwa jika seseorang tidak bisa melakukan kebaikan secara keseluruhan, bukan berarti kemudian dia meninggalkannya. Artinya orang yang belum bisa mengamalkan ilmu yang dia sebarkan, bukan berarti kemudian dia tidak mengajarkan, bukan berarti kemudian dia tidak menyebarkan dan berdakwah ilallah. Sebisa mungkin dia mengajarkan walaupun belum bisa mengamalkan. Lalu apa yang harus dilakukan bagi orang yang mengajarkan dan menyebarkan ilmu? Yang harus dilakukan menurut beliau adalah kita berusaha ketika menyebarkan ilmu untuk bisa mengamalkan. Bukan berarti kemudian ketika tidak bisa mengamalkan, kita tidak menyebarkan dan mengajarkan ilmu yang kita punya, karena itu satu kesalahan. Menurut beliau lagi bahwa orang yang tidak menyebarkan ilmu, tidak mengajarkan ilmu, dia memiliki dua kesalahan. Pertama, dia tidak menyebarkan ilmu. Yang kedua, dia tidak mengamalkan ilmu. Akan tetapi, orang yang menyebarkan ilmu, sedangkan dia sendiri masih belum bisa mengamalkan, dia hanya memiliki satu kesalahan, yaitu tidak bisa dan belum bisa mengamalkan ilmunya. Intinya, tidak ada alasan orang untuk tidak menyebarkan ilmunya, tidak ada alasan orang untuk tidak mengajarkan ilmunya dengan alasan saya masih belum bisa mengamalkan. Yang harus dilakukan adalah dia mengajarkan dan menyebarkan ilmunya dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengamalkan apa yang dia ajarkan, apa yang dia sebarkan, dan apa yang dia nasihatkan kepada orang-orang lain. Kemudian ada satu permasalahan yang lain, bahwa sebagian orang itu lebih memfokuskan diri untuk fokus membaca wirid-wirid, membaca zikir, membaca amalan-amalan, membaca hizib-hizib, dan mereka orang itu beranggapan bahwa yang dilakukan itu adalah perkara yang sangat afdol. sehingga kemudian mereka lupa untuk menyebarkan dan mengajarkan
ilmu yang dia punya. Ini juga perbuatan yang tidak tepat. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjawab bahwa itu memang pekerjaan yang sangat mulia. Membaca wirid, berzikir, membaca hizib, membaca Al-Quran, itu juga termasuk perbuatan yang sangat mulia. Akan tetapi menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, ad-da'wah ilallah itu jauh lebih afdal. Alasannya apa? Alasannya karena menyebarkan ilmu itu manfaatnya lebih luas karena berhubungan dengan orang lain. Sedangkan membaca zikir, membaca wirid, membaca Al-Quran itu memang benar-benar manfaat, tapi manfaatnya untuk diri sendiri. Jadi yang paling terpenting, beliau menyimpulkan bahwa seyogyanya orang yang berilmu itu di samping dia mengajarkan ilmu, di samping dia menyebarkan ilmu, di samping dia ad-da'wah ilallah, nasrul ilmi, dia juga meluangkan waktu khusus untuk dia membaca wirid, membaca zikir, membaca Al-Quran, agar hatinya dipenuhi dengan kesucian, dipenuhi dengan kebersihan, tidak ada sifat iri dan dengki dan lain-lain, sehingga nantinya dia benar-benar ikhlas ketika menyebarkan dan mengajarkan ilmu, sehingga nantinya ilmunya benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Sebagai penutup, beliau juga mengutip salah satu perkataan dari Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik berkata, "Utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadah." Carilah ilmu ini dengan sebuah pencarian yang tidak membahayakan dengan ibadah. Artinya, orang mencari ilmu atau menyebarkan ilmu, jangan sampai dia meninggalkan dan menyepelekan dan meremehkan urusan ibadah. Artinya semuanya harus berjalan beriringan. Kemudian Imam Malik juga melanjutkan, "Watlubul ibadah talaban la yadurru bil ilmi." Dan carilah ibadah, lakukanlah ibadah yang sekiranya tidak membahayakan terhadap ilmu. Artinya orang beribadah juga tidak melupakan dia untuk mencari ilmu, menyebarkan ilmu, dan mengajarkan ilmu, karena itu manfaatnya jauh lebih besar. Dan semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang berilmu, yang mau mengajarkan ilmu dan berusaha untuk mengamalkan ilmu, sehingga nantinya kita menjadi orang yang beruntung baik di dunia sampai ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.